Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari perenungan terhadap firman Tuhan yang saya baca gitu ya. Saya bagikan dari Mazmur 6 ayat Mazmur 138 ayat 3 gitu ya. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan baru dalam jiwaku, gitu ya. Firman ini saya renungkan, gitu ya. Saya renungkan bahwa ini adalah satu kebenaran, ini adalah satu kesaksian yang ditulis oleh pemazmur, bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan pun menjawab dia dan menambahkan kekuatan baru dalam jiwanya. Ayat ini merupakan ayat penegasan untuk apa yang saya dapatkan dari pembacaan kitab Kejadian gitu ya. Saya sedang membaca kisah yang menarik perhatian ya, untuk kisah-kisah zaman Yakub gitu ya, masuk dalam cerita ketika dia menipu Esau dengan mempersembahkan daging kesukaan Ishak gitu ya, yang bersekongkol dengan ibunya Ribka gitu ya. Kemudian akhirnya kan dia disuruh pergi oleh mamanya Ribka ke kerabatnya, ke pamannya Laban gitu ya, untuk menyelamatkan jiwa Yakub karena ada rencana dari Esau untuk membunuhnya karena dia telah mengambil mencuri berkat yang seharusnya diterima oleh Esau, kemudian diambil oleh Yakub gitu ya. Terus saya ikuti perjalanannya ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya di Betel, kemudian bagaimana Tuhan menyertai dia di sepanjang jalan hidupnya, dari ketika pertama kali Tuhan menampakkan dirinya kepada Yakub dalam sebuah mimpi gitu ya. Kita semua yang baca Alkitab tahu, bisa ngikutin apa yang saya maksudkan gitu ya. Kemudian dia sampai ke tempat pamannya berada, Laban, yang awalnya dia ketemu dulu dengan Rahel di sumur itu, dan kemudian bekerjalah untuk Laban untuk mendapatkan kedua anaknya gitu ya, dan juga mendapatkan kambing domba yang kemudian dibawa keluar dari Laban ketika kemudian kembali ke tanah Kanaan gitu ya. Rema-rema baru yang belum pernah saya dapatkan, sangat memberkati, masuk dalam cerita, masuk dalam perenungan. Ada banyak hal yang diajarkan oleh firman Tuhan, baik mengenai perkara pribadi maupun pelajaran berharga yang lain. Sungguh ya, firman Tuhan itu mengandung rahasia yang
yang dalam, manis, dan mengandung banyak didikan dan pelajaran. Dan firman Tuhan itu seperti hidup, bukan seperti hidup, faktanya hidup. Yang saya maksudkan adalah seperti bisa bercerita, ya, seperti bisa bercerita tentang eh, nilai-nilai, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari uh, firman Tuhan, asal kita betul-betul immerse ourselves, ya, membenamkan diri kita dalam firman itu, uh, seperti orangnya kalau nyaksikan film, ya, di grup tuh lagi rame orang uh, bercerita tentang film gitu, ya, ada cewek-cewek itu, perempuan-perempuan dari, ya, yang di grup itu yang nonton film-film sedih gitu, yang bercerita mereka sampai nangis gitu, ya. uh, 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 Menyaksikan alur cerita itu, dan itu kan bukan suatu yang aneh, ya. Banyak di antara para penonton yang memang menyaksikan sebuah tontonan, entah itu drama, entah sinema, atau film, yang kemudian larut dalam alur cerita. Nah, sebetulnya kita juga sama, ketika kita larut di dalam cerita itu, kita seolah-olah, ya memang harus begitu, sebagai pendengar yang budiman, sebagai pendengar yang baik atas firman itu, kita renungkan, kita biarkan dia berbicara, kita biarkan Roh Kudus menjelaskan, maka, ya, tapi tentunya harus dengan natural gitu, ya. Maka firman itu selain mendidik, memberikan nilai, memberikan pelajaran, juga menghiburkan gitu, ya. Ada banyak hal yang diajarkan ketika menikmati firman Tuhan gitu, ya. Salah satunya adalah bagaimana ketika Tuhan itu memanggil seseorang gitu, ya. Eh, Awalnya dari Yakub dulu, tapi karena udah sering baca firman, dia tahu banyak kisah yang lain, kemudian nyambung gitu, ya. Bagaimana ketika Yakub eh, harus meninggalkan kedua orang tuanya, itu kan secara psikologis itu kan nggak mudah gitu, ya. Bertemu dengan pamannya yang waktu itu, yang menurut pemahaman saya itu belum pernah ketemu gitu, ya, ke sebuah tempat yang dia berkunjung sendiri ke sanak ibunya, bukannya bukannya disertai mamanya gitu, ya, kayak orang berkunjung gitu, ya. Eh, Bukan gitu, ya, tapi dia sendiri dengan segala macam kegelisahan gitu, ya. Aduh, gimana nanti ya sambutan orang yang dituju gitu, ya. Eh, saya eh, banyak diajari, ya. Nanti juga saya akan bagikan, tapi salah satunya yang saya katakan tadi, ketika orang memiliki tujuan, ini si Joki lagi agak berisik, gigit, nggak tahu kedengaran apa enggak. Dia betul-betul, Tuhan itu memisahkan orang itu dari sanak sanak saudaranya untuk pembentukan. Bukan berarti kemudian saudara itu membawa pengaruh buruk gitu, ya. Tapi ada kalanya karena kasih sayang, karena kedekatan, itu orang bisa seperti ada apa ya, ada distraction gitu, ya, dari pengaruh kasih sayang dengan keluarga gitu, ya. Kan firman Tuhan juga berkata bahwa kalau kita mau mengikuti Dia, terutama dalam panggilan, kita harus bisa membenci, ya. Membenci di sini bukan dalam arti harafiah gitu, ya. Tapi betul-betul kita mau separate, kita punya hidup itu untuk Tuhan, ya. Ketika saya renungkan itu, bagaimana Yakub pergi meninggalkan papa mamanya, ya, mungkin mamanya paling dekat dengan dia, ya. Itu kan gak mudah melanjutkan perjalanan dengan orang yang juga kita tahu dari kebenaran firman Tuhan adalah Laban, bukan seorang paman yang baik gitu, ya. Dia dibentuk di sana. Ketika merenungkan ini sama, ya, ketika Abraham juga dipanggil oleh Tuhan, dia dipisahkan dari
orang-orang terdekatnya dari keluarganya, walaupun kemudian dia bawa Lot ya, yang akhirnya membawa masalah dalam kehidupannya gitu ya. Terus saya renungkan itulah, ketika renungkan ini saya ingat lagi ketika Yusuf, ketika eh, me- harus menggenapi panggilannya. Akan ada masa Tuhan pisahkan dia, dibawa ke dalam satu tempat yang tidak enak, seperti dipisahkan, dan disitulah pembentukan, dan justru adalah sebuah penggalan waktu di mana Tuhan akan selain membentuk orang tersebut adalah memperkenalkan dirinya kepada secara pribadi kepada orang itu. Eh, tadi kan saya katakan ini sih banyak ya yang pelajarannya, terutama untuk eh, pribadi saya juga gitu ya. Nah, tempo hari eh, kan saya sendiri di kota ini gitu ya. Tempo hari kakak saya ya mungkin salah seorang yang paling dekat ya dengan saya di antara saudara-saudara yang lain gitu ya. Bukan berarti dengan yang lain gak sayang gitu ya, tapi ada ya memang kita yang karena mungkin juga siapapun yang mendengarkan video ini punya pengalaman ya, kita rasanya kalau dengan ini lebih cocok gitu ya. Dia eee, ngobrol-ngobrol gitu ya, ya kayak mau berharap saya bisa pindah deket, mereka gitu ya di Jawa gitu ya. Saya saya tuh kalau sama Tuhan itu suka ngobrolnya gini, "Bener ya Tuhan, Tuhan tuh gitu ya, maksudnya itu dalam hal-hal sederhana pun yang saya nggak sadar dan Engkau memperhatikan, dan Tuhan bisa eh, eh, menuntun gitu ya, me- memberikan pengertian, memberikan penjelasan gitu ya. Kita kita nggak seperti kita seperti orang nggak punya apa ya, nggak bisa nebak gitu ya, nggak bisa tebak nanti akan dikasih pengertian pengertian dengan cara bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita kemudian berjalan bersama dengan Tuhan gitu, dengan firman-Nya, Tuhan itu bisa berbicara lewat itu gitu ya. Dan saya pun hatinya diteguhkan. Dan kalau saya memang tidak hidup di dalam Tuhan ya, maksudnya itu juga saya juga menaruh percaya penuh kepada Tuhan untuk kehidupan saya di kota ini gitu ya. Itu rasanya mungkin juga saya apa ya, kayak mungkin merasa lonely gitu ya. Tapi syukur untuk pertumbuhan iman sejauh ini bahwa saya merasa tidak pernah sendiri gitu ya, karena ada Roh Kudus di dalam, ada ada persekutuan dengan Roh Kudus, ada pergaulan dengan Tuhan, dan saya sangat percaya betul bahwa janji Tuhan itu seperti yang tempoh hari saya katakan, verity itu kebenaran, bagaimana malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar orang yang takut kepada Dia, bagaimana that He will sustain my life, Dia akan memelihara seluruh kehidupan saya gitu ya. Eh, Syukur udah sampai pada tahap itu sehingga terhibur. Kemudian juga Tuhan seperti buat sebuah skenario di mana kalau kayak sekarang ya, ya di grup ya, kita yang di grup yang menyaksikan ini, dulu kan beda sekali atmosfer sebelum yang namanya masa kesesakan ini. Bagaimana kita dulu sangat aktif di dalam grup, eh, ya sangat aktif ya, sangat aktif, eh, atmosfernya itu sangat terbangun gitu ya. Tapi kita nggak bisa lagi mengulang itu lagi, itu menjadi sebuah kenangan yang manis. Nah, pada saat itu kan betul-betul attention itu betul-betul tertuju pada grup itu gitu ya. Tapi sekarang dengan keadaan seperti itu, ya memang kita nggak pernah duga kalau kita akan masuk pada masa yang sukar ini gitu ya. Akhirnya kemudian saya punya kesibukan selain tadi pergaulan dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan itu sendiri, sehingga sekalipun kok kayaknya yang atmosfer yang dulu itu dirindukan nggak ada lagi, akhirnya ketemu lagi dengan yang positif, ya grup-grup berbahasa Inggris di mana kita itu betul-betul bisa komunikasi, saya betul-betul menghabiskan waktu itu benar-benar dengan cara yang terbaik yang saya pernah lakukan, bahkan dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Betul-betul tertata rapi, nanti bahkan yang mungkin kayak keambil itu adalah waktu-waktu nonton video ya. Justru hal-hal yang dulu kayak scroll, eee,
apa ya, aplikasi-aplikasi belanja gitu ya, udah berkurang gitu ya. Nah, terus kayak nonton kayak walaupun shorts yang nggak penting itu udah betul-betul nggak ada waktu gitu ya. Yang ya habis doa ya, aktivitas yang melakukan pelayanan, ya belajar gitu ya. Apalagi kalau ketika di grup yang ini sedang sibuk chat gitu ya, coba chime in, coba nimbrung sesekali. Di sini lagi ada tugas, bagaimana kita harus memberikan pendapat dalam rekaman. Nah, terus ada lagi di grup yang lain mungkin ada tugas untuk membaca nyaring gitu ya. Jadi betul-betul disebutkan hal yang positif gitu. Nah, semua itu saya sangat percaya ya. Sebagaimana Tuhan menyertai Yakub, demikian juga Tuhan menyertai hidup saya dan setiap kita yang mau membuat perjanjian untuk bergaul dengan Tuhan gitu ya. Yang tadi saya katakan, bagaimana hidup saya ini dikelola sebetulnya sama Tuhan uh, untuk untuk semuanya, untuk kenyamanan, untuk juga untuk waktu-waktu, sehingga Tuhan yang mengasihi, yang peduli kita itu betul-betul sebenarnya merancangkan ya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, juga merancangkan uh, uh, aktivitas-aktivitas apa-apa yang baik bagi kita gitu ya. Asal kalau kita mau involve Holy Spirit untuk di dalam segala urusan kita, maka dia akan atur semuanya. Nah, kembali ke kisah Yakub ya. Bagaimana ketika pertama sekali dia kemudian mendapat mimpi yang ada tangga seperti ke surga gitu ya. Kemudian dari situ kan dia melanjutkan perjalanannya ke tempatnya Laban. Lalu kemudian di situ kemudian ada juga kan beberapa kali Tuhan berbicara kepada dia bagaimana Tuhan memperhatikan Yakub ketika Laban berlaku curang kepada dia. Dan akhirnya kemudian dia keluar dari Laban itu kan atas tuntunan Tuhan. Yang ketika saya renungkan adalah bagaimana Tuhan itu adalah setia. Tuhan itu setia. Ketika Samuel berkata kepada Saul, bukankah kalau Tuhan itu kalau berkenan ditemui oleh siapapun juga gitu ya. Jadi Tuhan itu sebetulnya justru memberi diri untuk kita temui gitu ya, untuk kita membuat persahabatan dengan Dia. Saya terkagum dengan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa, tetapi Dia kemudian memberi dirinya mengikuti dengan setia. Yakub ketika dia diperlakukan curang, dia membawa dia kembali ke tanah Kanan, adalah Allah yang Allah yang Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Dan dia tidak akan pernah berubah. Firman ini yang terus menguatkan, meneguhkan saya tetap selalu percaya kepada Tuhan. Dan kemarin juga kan saya sudah bilang, dengan kesibukannya yang positif, there's no time to worry, nggak ada waktu untuk khawatir, ya. There is no time to be afraid, nggak ada waktu untuk tidur, untuk takut gitu ya. Or to be anxious, untuk cemas apapun juga. Jadi nggak pikirkan apapun, toh juga kalau khawatir tidak menambah apa-apa. Terus Tuhan juga berkali-kali bilang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan bilang jangan takut. Ya, jadi perintah jangan takut itu adalah bukan sesuatu yang cuma nasihat sebetulnya, tapi sebagaimana Tuhan perintahkan untuk hidup suci, misalnya untuk hidup kudus, untuk jauhi dosa-dosa, misalnya kayak percabulan, jangan berzina, sebetulnya sama itu. Sama, jangan takut. Itu adalah perintah yang kita mesti dengarkan. Kalau Tuhan bilang jangan takut karena selain dia peduli ya, dia mampu kok untuk sustain kehidupan kita, untuk memelihara kehidupan kita, gitu ya. Nah, saya renungkan bagaimana Tuhan itu setia di dalam kesaksian pribadi saya, juga kemudian merenungkan tentang kisah Yakub, bagaimana Tuhan itu setia. Dan tadi sebelum ini saya rekaman malam karena nggak begitu capek, terus besok saya mau keluar rumah, terus sebelum rekaman saya doa gitu ya, ketika saya selalu spending time untuk uh, untuk Roh Kudus bicara sesuatu atau memberikan saya pengertian gitu ya. Satu hal yang
yang saya juga mau sampaikan adalah bahwa tempat yang yang uh, yang tempat atau sarana kita bertemu Tuhan itu adalah doa. Jadi kalau kita mau ketemu Tuhan itu selain dengan firman, tapi untuk betul-betul menyatu, bersekutu itu adalah doa. Dan pelajaran lain yang saya mau bagikan dari pembacaan firman Tuhan ini adalah ketika ketika Yakub kan mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan adalah membangun mezbah. Itu adalah sebuah teladan yang didapatkan dari Ishak, orang tuanya, papanya. Dan itu pasti diwariskan dari Abraham. Abraham juga kalau kita baca adalah punya gaya hidup penyembahan yang yang apa ya, betul-betul penyembahan yang sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Mereka sering membangun mezbah untuk Tuhan. Dan kalau perhatikan, ini pelajarannya adalah setiap kali mereka mempersembahkan, membangun mezbah, ya mencari Tuhan, baik sebetulnya bukan cuma itu, bukan cuma ketika Yakub, Abraham, Ishak gitu ya, tapi ketika juga Nuh gitu ya, ketika dia Nuh keluar dari bahtera itu kan, kemudian dia kan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian juga ketika Salomo ya semasa hidupnya benar gitu ya, dia mencari Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan adalah Tuhan itu merespons doa. Tuhan itu sangat merespons pujian dan penyembahan, dan kalau kita datang mau bersekutu dengan Dia, Tuhan itu sangat welcome. Nah, jadi nggak ada doa, nggak ada pujian penyembahan, nggak ada persekutuan, nggak ada saat teduh yang sebetulnya itu sia-sia. Karena selain firman Tuhan juga katakan ibadah itu berguna dalam segala hal gitu ya. Ibadah itu akan selalu membawa feedback yang baik untuk diri kita. Tadi saya katakan saya berangkat sebetulnya dari perenungan Mazmur tadi. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Dan Engkau menambahkan kekuatan baru, menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat lain juga kekuatan baru ada gitu ya. Dan saya itu kan tanamkan di dalam diri saya, itu juga yang saya bagikan pada kita. Udah jalan 10 tahun termasuk anak-anak ini ya. Kayak kemarin mereka nggak datang, selalu kalau mereka kasih kabar hari ini nggak datang, saya selalu terus walaupun itu sebagai pesan yang berulang, saya selalu bilang, oke, nggak apa-apa ya. Yang selalu yang penting adalah bagaimana kamu membangun sebuah kehidupan ya, terus bahasa kita berdoa gitu ya kepada anak-anak itu. Nah, yang membuat hidup saya itu sebetulnya ya seperti yang saya katakan tadi berpotensi untuk feeling lonely gitu. Ada dulu yang kehidupan kita yang di grup yang kita sama-sama nikmati itu di grup-grup WA gitu ya. Itu seperti hilang karena apa? Bukan cuma kita tapi memang di seluruh dunia pun mengalami yang namanya orang-orang itu mengalami tekanan yang berat gitu ya. Jadi memang setiap fase kehidupan itu memang indah gitu ya dan gak terulang lagi gitu. Nah, itu kan kayak ada yang hilang. Tapi kemudian selain kesibukan saya positif tadi dengan teman-teman saya di grup WA gitu ya, tapi juga yang paling membuat saya hidup adalah hidup di dalam hadirat Tuhan. Jadi saya tidak bermaksud seperti apa ya, kalau istilahnya itu operated ya, kayak melebih-lebihkan gitu, enggak. Tapi saya mau bicara fakta bahwa memang Tuhan itu justru menunggu ya, menunggu kita di dalam doa. Tadi saya katakan doa itu adalah tempat kita mengunjungi Tuhan. Kita mengucap syukur, bahkan ya kalau saya itu kan main gitar saya juga kan cuma pas-pasan ya, pas-pasan cuman cuman kunci-kunci mayor gitu aja. Tapi dan saya juga tidak sedang katakan pujian penyembahan yang dari gereja yang sering ikutin untuk live streaming itu tidak hebat, saya juga diberkati ketika pujian penyembahan. Tapi maksudnya gini, ketika saya kemudian lanjutkan habis pujian gitu ya, saya kok kayaknya ada sesuatu yang kurang ya. Ya,
ketika saya belum mengambil gitar, walaupun hanya mungkin satu lagu, saya petik gitar saya itu, kok kayaknya itu apa ya, keakraban saya dengan Tuhan yang sudah berjalan bertahun-tahun, ya saya katakanlah kurang lebih 10 tahun, walaupun sebetulnya pertobatan saya itu udah lebih dari 10 tahun gitu ya. Seperti ada keakraban, apa ya saya gambarkan itu, jadi kalau udah petik gitar itu ya, misalnya, kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Jadi masih ada lagi alunan-alunan yang alunan-alunan saya punya ekspresi kepada Tuhan itu yang belum terlengkapi gitu ya. Jadi ketika itu apa ya, benar-benar mungkin itu yang dikatakan oleh salah satu gembala di Jawa dulu ya, ketika panggil saya dia bilang, "Kamu itu loh, kalau kamu ibarat orang yang suruh manggil seseorang, kalau kamu tuh yang manggil ya ya cepat langsung cepat datang gitu loh." Maksudnya itu kalau aku yang dulu itu mimpin pujian kayak sebelum doa ini bukan gak ada um, niat untuk boosting ya, untuk memegahkan diri. Um, tapi maksudnya itu adalah dia bisa feel. Bahkan ada pernah satu pujian penyembahan saya mimpin pujian penyembahan, waduh, saya pikir ini masih biasa loh. Serius, ini masih biasa loh. Kalau saya compare dengan kadar 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 sorry, kadar lagi mentang-mentang berlatih bahasa Inggris terus. Kadar the weight of the glory of the Lord. Jadi bobotnya itu sebenarnya belum ada apa-apanya, tapi saya lihat ibu gembala ini betul-betul berlinang air mata merasakan hadirat Tuhan, menyembah dengan beberapa yang lain. Saya nggak lebih-lebihkan gitu ya. Mereka bisa feel the presence of the Lord gitu. Karena ketika kita menaikkan penyembahan itu kan itu bukan sekedar singing, tapi worship, menyembah Tuhan gitu. Kita bawa the incense, kita bawa apa? Ya itulah ya. Kita bawa apa itu namanya? Nanti jadi lama buat ingat. Ya itu ukupan gitu ya kepada Tuhan gitu. Nah, itu yang saya udah bangun sama Tuhan. Sorry. Makanya itu saya bilang kalau saya hari-hari iya, saya sering ngomong sama Tuhan, cinta sama Tuhan, cinta gitu. Mungkin kalau orang lihat aneh gitu ya, tapi that's my life. Itu adalah kehidupan saya dengan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, benar-benar aku cinta. Aku sayang sama Tuhan gitu. Nah, karena relationship udah kebangun dan itu yang menghidupkan, itu yang paling berharga dalam hidup saya, itu yang saya tanamkan di dalam pelayan saya juga terhadap anak-anak ini. Tadi kembali kepada pesan dari firman adalah bahwa Tuhan itu merespon setiap doa. Nah, dan satu yang unik dari Tuhan adalah ketika orang-orang mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya ketika Salomo minta hikmat, kemudian uh, uh, Yakub bergulak dengan Tuhan, terus Yakub cuman pengen tuh tahu namanya siapa, tapi dia nggak kasih tahu gitu ya. Apa yang selalu Tuhan punya untuk kita adalah blessing. Coba baca perhatikan. Mereka nggak minta pun ketika datang menyembah Tuhan, karena memang dia mau, ya, because he wants it, dan dia able to do that. Dia berkati setiap orang. Dia berkati setiap orang yang datang menyembah dia. Nah, jadi kalau kemarin saya pengen buat drill tapi belum jadi. Jadi kalau ditanya siapa Tuhan yang saya sembah, siapa yang Tuhan yang saya layani, adalah Tuhan yang mungkin bisa dijabarkan, Tuhan yang saya bisa temui di dalam doa. Tuhan yang aku bisa saksikan that He's the living God di dalam hadiratnya. Dan juga kalau ditanya selain dia Tuhan satu-satunya, dia juru selamat, He is the creator, dia adalah Tuhan yang memberkati. Dia adalah Tuhan yang memberkati. Dan saya sungguh terkagum ya. Saya kadang kalau mau luapkan sih
bagaimana sukacita, peace, joy, apa yang saya rasakan, rasanya itu tak akan pernah bisa terungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Bagaimana saya punya punya kebahagiaan itu bersama dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi, sehingga saya tetap teguh di dalam Tuhan gitu ya. Yang saya mau katakan adalah bahwa sebetulnya itu yang lebih penting, lebih daripada ke gereja sekali seminggu tapi nggak punya hubungan sama Tuhan. Pelayanan pun bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi seperti firman Tuhan katakan, apakah Tuhan mengenal kita? Pengenalan itu kan terjadi ketika ada kedekatan. Itu kenapa saya katakan establish, bangun your personal relationship, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Saya kenal Tuhan siapa? Kalau saya nggak rasa Tuhan itu begitu dekat, saya selalu katakan, because your word is verity. Jadi kalau firman katakan that you are on my right side, dan saya katakan itu, that's true. Engkau ada di sisi kanan saya, sekalipun saya nggak lihat, but I can feel it. Saya bisa rasakan itu. Dan seperti seorang yang berteman baik, saya ngobrol sama Tuhan, dan saya nggak pernah sendiri. Dan yang saya mau tekankan adalah lagi bahwa Tuhan itu merespons doa. Tuhan itu merespons pujian penyembahan. Bahkan tadi saya katakan, ketika kita datang kepada Tuhan gak minta berkat pun, karena memang dasarnya Tuhan itu ingin memberkati kita semuanya, dan pada dasarnya dia punya. Tahu gak kenapa Tuhan itu gak pernah ingkar janji? Karena memang selain karena dia setia, gitu ya, karena dia mampu. Ya kan, there's nothing is impossible to God. Jadi kalau misalnya ada orangnya, misalnya kayak janji gitu ya, nanti aku kasih kamu misalnya iming-iming apalah gitu ya. Terus manusia itu kan karena memang dia nggak bisa menciptakan gitu ya, dia mungkin rasa sayang entah apapun itu bentuknya, entah materi, entah barang gitu ya. Kan manusia suka ingkar janji, selain manusianya itu nggak setia, dianya juga berpikir, nanti kalau gua kasih nanti kan berkurang, entah itu materi, entah apa gitu ya. Tapi kalau Tuhan enggak. Selain the verity, kebenaran mutlak bahwa dia akan selalu setia, dia juga kan ngapain dia memburukkan namanya? Orang dia mampu kok untuk memberikan gitu ya. Jadi trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan. Dan itu kerinduan hati saya gitu ya. Lagi-lagi sama anak-anak ini. Itu justru lebih kuat kalau kamu datang ke sini, saya senang, tulang senang, tapi kalau kamu lagi nggak bisa datang gitu ya, tapi dengar kamu tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, udah kasih tahu channel yang sering kita nyanyikan penyembahan, baca firman, itulah yang membangun. Jadi bangun sebuah kehidupan yang sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan gitu ya. Itu yang kita mau kerjakan, bukan banyaknya firman, bukan aktifnya pelayanan, entah itu di gereja lokal, entah di media sosial, enggak. Tapi kita mau tanya, personally, how deep our relationship with the Lord? Seberapa dalam hubungan kita sama Tuhan? Seberapa kita kenal Tuhan dan seberapa Tuhan mengenal kita? Kalau saya nggak rasakan sebuah fakta kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya nggak mungkin yang kayak gitu, yang ngomong, Tuhan ya benar, aku cinta, kayak ngomong kayak gitu sama seseorang yang ada di dekat gitu ya. Tuhan kok baik banget gitu ya. Karena sudah terbangun, mereka itu kan bersekutu sama Tuhan ya. Ngobrol sama Tuhan loh. Abraham mendengar suara Tuhan, Tuhan mau bicara sama mereka. Ishak juga, Yakub juga. Orang-orang yang dekat sama Tuhan ya. Tadi ayat yang dikatakan oleh Nabi Samuel kepada Saul, bukankah dia Allah yang bersedia ditemui? Ya, Tuhan yang saya saksikan, Tuhan yang kita dengarkan dari kesaksian mereka, Allah yang memberkati, Allah yang mengikuti kita, dan Allah yang merespons penyembahan. Setiap kali mereka membawa persembahan yang wangi di hadapan Tuhan, Tuhan itu seolah nggak perlu dicari. Ya memang sih dia kan Allah yang maha dia, tapi maksud saya adalah tentang respons. Kita nggak perlu kayak bertanya, Tuhan di mana sih? Bagi saya itu Tuhan sedekat saya petik gitar. Kau penjunan hidupku,
Hatiku serahkan seutuhnya, genggamlah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan. Bangun persekutuan sama Tuhan. Itu yang paling berharga. Tuhan tidak pernah berubah. Karena Verity berkata bahwa He is faithful. Dia setia. Ya, dan terus bangun itu yang paling berharga dalam kehidupan saya. Itu membuat saya aman. Kalaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan saya mengakhiri hidup saya. Akhiri langkah terakhir di dalam Tuhan. Itu yang paling berharga, itu yang membawa sukacita, itu yang membuat rasa aman gitu ya. Bangun persekutuan, nikmati firman Tuhan, mau belajar lebih lagi. Dan saya rindu sih ketika kita semuanya yang di grup ya mendapatkan sesuatu itu, ketika berbagi rema itu seperti sebuah sukacita gitu ya, berbagi berkat. Kalau dapatkan sesuatu kan ya seperti saya gitu ya, saya tuh rindu memberkati orang-orang ya, bahkan kayak kemarin ya, saya udah mulai jangkau ada orang Meksiko gitu ya. Dia tadinya nggak baca firman, katanya dia mau baca firman. Saya bilang, ayo Tuhan cepat-cepat buat bahasa Inggris saya lebih ini dong, lebih fasih gitu ya. Karena pasti I'll use this for your glory of course, untuk reach out people ya, reach out souls ya, to spread the gospel. Itu aku pakai untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Karena saya tuh masih, kalau agak-agak advance gitu ya, kok kayaknya saya belum bisa, agak-agak insecure untuk deketin gitu ya. Tapi kalau masih selevel gitu ya, saya mulai jangkau untuk berbahasa Inggris. Saya mau jangkau mereka di grup WA. Apa sih yang nggak bisa dibuat dengan grup WA sekarang? Kayak kayak sekarang ini kami ada di grup WA dari berbagai negara gitu ya, untuk menjangkau gitu ya, menjangkau orang-orang untuk kepada Tuhan. Yang paling berharga itu kan semangat gitu ya. Tadi katakan, ketika aku berseru, ini juga saya perkatakan, ketika aku berseru kepada Engkau ya Tuhan, Engkau pun menjawab aku, dan Engkau memberikan kekuatan baru. Saya bahkan bilang lagi, I'll regain, saya akan dapatkan kembali my energy, my ability ya, kekuatan energi saya seperti from my 20s, dari umur 20 gitu ya. Perkataan itu berkuasa. Saya lihat diri saya di cermin ya, bukan bercermin yang aneh-aneh ya, but I bless myself. Saya berkati, saya katakan perkataan-perkataan firman, dan itu mengerjakan sesuatu di dalam diri saya. Itu sebetulnya yang paling berharga dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa semangat, kita tetap bisa kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Dan itu kan yang membuat Tuhan senang, karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Ya, tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, bahwa He will never leave nor forsake me. Dia tidak akan pernah tinggalkan dan membiarkan aku gitu ya. Nah, kiranya sharing sederhana ini membuat kita terus bersungguh-sungguh ya. Seperti kayak kita kan lagi puasa hari ini nih. Ini tanggal 1 saya rekaman. Kalau kemarin ada orang yang kita ajak lagi untuk ke MTRC, tapi katanya dia belum bisa berpuasa. Saya sendiri jujur-jujuran aja. Karena saya ada banyak hal yang dilakukan, saya intermittent fasting aja. Tapi karena kita lagi corporative fasting, saya puasanya lebih lama. Dan selalu ada gain, ada yang didapatkan dari hadirat Tuhan. Tadi kan saya bilang, Tuhan itu, oh ya satu lagi, ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, apakah Tuhan biarkan mereka keluar dengan tangan hampa? Tuhan membuat mereka merampasi orang-orang Mesir itu, dan mereka keluar dengan harta yang berlimpah. Yakub bilang begini, saya itu datang dengan cuman tongkat satu, tapi pulang dengan harta yang melimpah. Ketika Abraham juga begitu. Dia datang biasa dan menjadi orang kaya. Demikian juga orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Saya tidak sedang berbicara dengan teori kemakmuran, tetapi yang saya katakan at least
bahwa akan ada pemeliharaan Tuhan. Sepanjang kita align with, sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Itulah hidup saya. Itu yang saya mau bangun. Itu juga yang saya cerita kepada orang-orang di sini. Bagaimana mau punya kesaksian seperti diri saya kalau nggak pernah membuat komitmen untuk baca firman Tuhan, untuk menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam saat teduh. Itulah kekristenan sejati yang saya pahami dan saya jalani dan saya saksikan gitu ya. Kiranya sharing ini memberkati dan terus memotivasi kita. Selalu ingat bahwa Tuhan itu setia dan Dia Allah yang memberkati. Dia nggak biarkan orang Israel keluar dengan tangan hampa. Yakub dengan tongkat pulang dengan harta yang melimpah. Demikian juga dengan Abraham. Lagi-lagi saya katakan kenapa? Karena selain Dia ingin memberkati hidup kita, Dia mampu untuk melakukan itu. So trust in the Lord with whole heart, dengan segenap hati gitu ya. Tetap bersemangat untuk kita lakukan itu terus semuanya. Karena saya pun seperti itu, kehidupan saya sangat sibuk itu. Ya begitu, hal yang positif. Kadang kayak untuk ngelola waktu itu aja, aduh dari sini ke sini nanti latihan baca lagi gitu ya. Semua positif gitu ya. Terus bersemangat di dalam Tuhan. Cari Tuhan selama Dia ditemui dan Dia adalah Allah yang setia. Tetap bersemangat power untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.